Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia Mutiara Ramadan RRI Gorontalo yang dirahmati Allah. Judul Mutiara Ramadan sore ini adalah Hidup Sehat dengan Berpuasa. Pendengar Mutiara Ramadan yang berbahagia, saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, bulan yang istimewa, di mana hari-harinya istimewa, setiap jam istimewa, setiap menit istimewa, bahkan detik ke detik sangat istimewa. Oleh karena itu, janganlah lewatkan waktu-waktu istimewa tersebut, mengisinya dengan berbagai amalan-amalan soleh. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ilmu kedokteran ada proses alamiah dalam tubuh yang disebut dengan autolisis. Secara sederhana, autolisis dipahami sebagai proses alamiah tubuh dalam membersihkan dan memperbaiki dirinya sendiri. Autolisis terjadi jika ada sel-sel tubuh yang rusak atau mati, kemudian dimakan oleh sel tubuh itu sendiri. Proses ini juga dikenal dengan autofag. Proses ini bisa terjadi kalau kita berpuasa. Selama periode puasa, tubuh mengalami berbagai perubahan biokimia dan fisiologis. Salah satunya adalah bahwa ketika tidak ada asupan makanan yang masuk, maka tubuh mulai menggunakan cadangan energinya sendiri, termasuk menggunakan komponen sel-sel tubuh yang sudah mati. Dalam konteks puasa, autolisis dapat dianggap sebagai mekanisme alamiah detoksifikasi. Dalam keadaan puasa, tubuh mulai memproses dan mengurai materi yang tidak diperlukan lagi, termasuk sel-sel yang rusak atau tidak berguna. Ini bisa membantu dalam membersihkan racun-racun dalam tubuh dan memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Proses ini adalah salah satu proses untuk membuat tubuh kita menjadi normal kembali. Secara fisiologis, ketika kita makan, maka makanan akan masuk ke mulut. Setelah dikunyah, maka makanan akan masuk ke dalam lambung atau perut besar. Makanan dalam lambung tersebut akan dilumat, digiling selama 4 jam. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus halus, usus besar, dan akan berkumpul di dalam rektum dan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran keesokan paginya. Proses ini memerlukan waktu 8 jam. Di luar Ramadan, kita biasanya makan pagi jam 6. Maka lambung akan bekerja selama 4 jam. Maka pada jam 10 seharusnya ia sudah istirahat. Tetapi kebiasaan kita snack pagi dengan kopi dan kue bermacam-macam, maka lambung akan bekerja yang seharusnya sudah istirahat pada jam 2 siang. Akan tetapi jam 12 kita makan siang lagi, sehingga lambung bekerja lagi selama 4 jam berikutnya, dan jam 16 harus berhenti. Tetapi kebiasaan snack sore atau jika ada undangan pesta sore, maka lambung terus bekerja hingga jam 20. Kemudian kita makan malam dan lambung bekerja lagi hingga jam 24. Lebih parah lagi, ada orang yang mempunyai kebiasaan makan tengah malam ketika bangun tidur, sehingga dapat dipastikan bahwa di luar Ramadan, lambung kita tidak pernah berhenti. Nah, selama Ramadan, kita makan sahur jam 4, maka 4 jam kemudian, yaitu jam 8, lambung sudah istirahat selama 10 jam hingga kita berbuka puasa. Karena kita baru berbuka puasa pada pukul 6 sore, maka selama 8 jam lambung melakukan proses autolisis, perbaikan sel-sel yang rusak dan membuang sel-sel yang mati akibat proses pencernaan makanan tadi. Inilah dasar mengapa orang rajin berpuasa itu sehat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa kulu wasrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Artinya, makan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah selama hidupnya hanya 2 kali sakit. Menurut riwayat, yang pertama ketika diracuni oleh seorang wanita Yahudi, dan yang kedua ketika menjelang wafat Rasulullah mengalami sakit, tetapi sakitnya tidak seberat yang kita bayangkan.
mengapa Rasulullah tidak pernah sakit? Rasulullah mempunyai kebiasaan puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ramadan, dan puasa-puasa lainnya. Inilah yang membuat Rasulullah tidak pernah sakit, karena proses autolisis di dalam tubuh Rasulullah senantiasa terjadi. Kebiasaan kedua adalah Rasulullah tidak pernah merokok. Merokok secara ilmu kedokteran dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, kanker, dan lain-lain. Menurut data dari BPJS Kesehatan, bahwa tidak kurang dari 10 triliun biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk membiayai orang-orang yang menderita penyakit akibat rokok. Padahal dengan tidak merokok, penyakit itu tentu tidak akan kita alami. Suatu ketika kami sedang memberikan penyuluhan tentang bahaya rokok kepada para perokok. Tiba-tiba ada yang protes. Kata dia, mengapa yang meninggal di rumah sakit justru lebih banyak yang bukan perokok? Jawabnya tentu sederhana. Karena yang merokok biasanya sebelum sampai di rumah sakit sudah meninggal lebih dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian Mutiara Ramadan sore ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Nasrun minallah, fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.